Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam Natal ini kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Damai yang dibawa Yesus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Pada malam Natal ini, bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Sekalipun demikian, Tuhan tidak membiarkan mata iman kita menjadi gelap. Ia memberikan terang dunia kepada kita di dalam Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Dialah juru selamat kita dari dosa dan kematian selama-lamanya. Dia jugalah yang memampukan kita menang menghadapi COVID-19. Marilah kita menyembah Dia, mengagungkan namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 47 ayat 1 dan 2. Dina Sabornginido bicar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 62 ayat 4. Halalas ni roha godang. Maruli, Tuhan tutup bumi.
Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 50 ayat 2. Marede Mahamu.
manusia memberontak kepada Tuhan. Dalam berita penciptaan, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat membangun persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Ya, di taman, bukan di hutan, sebab di Taman Edenlah berlangsung kehidupan yang teratur dan harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, manusia tidak mampu bertahan untuk taat kepada penciptanya. Mereka memilih melawan Tuhan. Setiap orang mengikuti Adam dan Hawa selalu menghadapi pilihan yang sama. Apakah mau menaati firman Tuhan atau tidak? Manusia pada umumnya membuat pilihan cenderung melawan kehendak Tuhan. Adam merupakan tipe suami yang tidak mampu berkata tidak pada istrinya yang melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai pemimpin keluarga dengan benar. Keduanya bersama-sama jatuh ke dalam dosa. Dosa juga merusak hubungan keluarga, sebagaimana terjadi antara Kain dan Habel. Membiarkan rasa iri hati menguasai diri, berlanjut kepada dendam, dan akhirnya terjadi pembunuhan. Ketika dosa menguasai hati manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki menyebabkan dia jatuh pada tinggi hati, bahkan ingin merebut tahta Tuhan. Itulah yang nyata dalam rancangan membangun menara Babel. Dosa juga menyebabkan manusia menjadi ambisius. Isabel merupakan tipe manusia yang ambisius, ingin mengambil yang bukan miliknya, tega menebar hoaks hanya untuk mencapai keinginannya. Bahkan kedudukan dan kuasa suaminya digunakan untuk merusak dan merampas hak orang lain. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Kita menyanyikan buku Ende nomor 48 ayat 6, Ria Mahita Sasude. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami belum mampu hidup sempurna di dalam terang-Mu, karena kami masih tergoda melakukan dosa. Egoisme cenderung menguasai hati kami, sehingga berkurang kepekaan terhadap sesama yang menderita. Kami masih dikuasai iri hati, dendam, serta roh perselisihan yang merusak persaudaraan kami. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami menjadi pengasih kepada semua orang.
janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria in excelsis Deo. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Enden nomor 598 ayat 3, BG Edeni Suruhan. Selalu jolmai
nabi endeni suruhani sangapa dituhani. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 47 ayat 3 di Nasaborngin. Juru selamat datang ke dunia. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Yusuf dan Maria menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Kelahiran Yesus bukan dari rancangan manusia, sebab Maria mengandung adalah dari Roh Kudus ketika masih tunangan, supaya genaplah yang dinubuatkan Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Para gembala di ladang, itulah yang pertama menerima berita kelahiran Juru Selamat. Mereka menerima berita tersebut dengan tulus, dan dengan bersatu hati mereka pergi ke Betlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Para orang pintar, ahli bintang datang dari timur dengan benar menggunakan pengetahuannya untuk memahami tanda bintang yang ditunjukkan Tuhan, sebagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembahnya. Emas, kemenyan, dan mur
mereka persembahkan kepada Yesus, marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin supaya terangnya menyinari hidup kita. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 54 ayat 1 sampai 3, Sonang ni Bornginai. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 49 ayat 1, Sai Roma Tubara, dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sai Roma Tubara di Bethlehem, kamu na porsia atok matuson, maniga alasan di rohat tai, pinongos ni aman na isugoi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian malam penyambutan Natal 24 Desember 2020 saat ini, tertulis dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kebaktian kita saat ini adalah terang telah bersinar dalam kegelapan. Ainang bicardo panordangi di hagolapon. Sekarang kita memasuki malam jelang Natal yang dirayakan sebagai penyambutan Natal setelah Advent pada malam 24 Desember ini. Esok hari, kita akan merayakan Natal sebagai peringatan akan kelahiran Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Malam ini menjadi puncak dari pengharapan dan penantian kita di masa Advent, sebab Sang Juru Selamat akan lahir di Natal yang kudus. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun sukacita pengharapan kita tidaklah luntur. Meskipun suasana malam Natal ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, begitu ramai dan meriah. Namun kemeriahan hidup kita tidaklah pudar. Sebab terang telah bersinar dalam kegelapan. Ainang bicardo panordangi di hagolapon. Sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya dalam firman Tuhan khotbah saat ini. Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari nanti akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Pelepas itu adalah Mesias, Yesus Kristus, Anak Allah. Nubuat ini menyatakan beberapa kebenaran tentang Mesias yang akan datang. Pelepas yang akan menjadi juru selamat dunia, yang akan membawa damai sejahtera dengan membebaskan umatnya dari kuk penindasan dan dengan menghancurkan musuh-musuh mereka. Mesias akan datang dari bangsa Israel dan ia akan dinamakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan memerintah umat Allah untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan nubuatan Yesaya ini, paling tidak ada dua hal yang hendak menjadi pesan khotbah di malam penyambutan Natal ini. Yang pertama, kehadiran Juru Selamat akan membuat hidup menjadi baru. Di depan tembok reformasi yang sangat terkenal di Jenewa, terpampang kalimat Post tenebras lux. Kalimat yang berarti sesudah kegelapan terang. Ini menunjukkan sebuah era yang baru. Manusia di zaman reformasi dibawa kembali kepada semangat untuk mencari kebenaran kembali ke Alkitab. Ada semacam kerinduan dalam diri manusia untuk melihat kecerahan setelah kesuraman. Menyambut Yesus, Sang Juru Selamat, adalah pintu pembaharuan hidup bagi manusia, bahwa kita semua tidak akan berakhir dalam kegelapan hidup, melainkan kita akan memasuki era pengharapan baru dalam hidup yang penuh terang. Kedukaan akan berubah menjadi sukacita. Penderitaan akan berubah menjadi kebahagiaan. Keputusasaan akan berubah menjadi semangat dan pengharapan baru. Bahkan firman Tuhan hari ini hendak menegaskan bagi kita bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita akan hidup normal kembali pada masanya. Maka jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah segalanya, maka yakinlah, Dia juga akan mampu mengubah kehidupan kita, bahkan mengubah dunia ini, asalkan kita mengimaninya di dalam kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kehadiran Juru Selamat akan meluputkan kita dari penghukuman. Kedatangan Yesus Sang Juru Selamat adalah sebuah kepastian bahwa penghukuman kekal tidak akan menjadi bagian dari orang yang menerima Yesus dalam hidupnya. Potensi kehancuran dunia akibat kejahatan dan dosa akan ditutup
dengan sebuah misi penyelamatan oleh Kristus. Yesus Kristus anak Daud akan hadir. Maka penyambutan Natal adalah penyambutan perayaan dari kegelapan menuju terang yang terwujud dalam sukacita yang begitu luar biasa. Sukacita sejati karena akan terjadi penghancuran Kuk dan Gandar oleh Dia, Tuhan Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah yang akan menjamin kemakmuran dan keadilan selama-lamanya. Maka kejahatan dan ketidakadilan tidak akan pernah bertahan selamanya. Kehadiran Juru Selamat akan meluputkan kita dari penghukuman yang mendorong setiap orang percaya hanya hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Semoga Tuhan menguatkan kita menyambut Kristus yang telah lahir di Bethlehem, sekaligus menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Sambutlah Dia sebagai terang sejati yang akan mengangkat kita dari segenap kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memulihkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu yang menyegarkan ingatan kami dan menumbuhkan semangat yang baru bagi kami, bahwa terang-Mu yang ajaib itu akan datang dan telah hadir dalam Yesus Kristus yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Biarlah hati kami ya Tuhan menjadi tempat kelahiran-Mu, sehingga kami Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi anak-anak terang, menyebarkan kabar sukacita, kabar baik, kabar keselamatan daripada Engkau, bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menumbuhkan semangat yang baru bagi kami, orang-orang yang setia menantikan Engkau dan orang-orang yang setia mengikut Engkau. Biarlah Engkau mementeraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami juga Engkau kuatkan ya Tuhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus COVID-19 yang sampai saat ini masih menghantui bangsa kami. Biarlah kami Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, agar kami dengan mengandalkan kuasa daripada Tuhan, kami mampu dan meyakini bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menyelamatkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, dan mampukan kami ya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap berserah diri kepada-Mu saja. Biarlah melalui perayaan malam Natal ini, kami juga tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dan tetap meyakini bahwa terang Tuhan yang ajaib mampu menghalau berbagai kegelapan yang mau menyengsarakan kami. Terang-Mu yang ajaib telah datang melalui Yesus Kristus untuk membawa kami ke dalam sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 615 ayat 1, Tarbege Suru-Suruan Marende, sambil kita mengumpulkan persembahan ke STT, HKBP, dan Sekolah Pendeta.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Berkesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.